Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fausikum wa iyyai bittaqwallahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sepatah dua patah kata mengenai dakwah dan konseling Islam. Islam merupakan agama yang Allah ridhoi. Allah telah memerintahkan serta memberikan petunjuk agar manusia dapat menjalankan hubungan baik dengan manusia dengan Allah maupun antar manusia dengan manusia. Perintah tersebut disampaikan Allah melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan Nabi kepada manusia itu melalui dakwah. Dakwah merupakan cara yang efektif untuk memberikan bantuan dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan yang menjadi tantangan serius bagi manusia. Contohnya, jika di zaman Nabi berbagai problematika kehidupan dapat diatasi langsung melalui dakwah, maka lain halnya dengan masa kini yang kebanyakan menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang tidak baik seperti bunuh diri, melukai diri sendiri, dan melakukan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa hendaknya manusia menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam, karena kebanyakan problematika pada zaman milenial ini tidak sedikitnya kurang asupan ajaran agama. Bagaimana yang telah Nabi lakukan sebelumnya, berdakwahlah meski hanya satu ayat, sebagaimana dalam Al-Quran pada surat As-Sajdah ayat 23-24 yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alna hudal li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu untuk menerima Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar, dan mereka itu meyakini ayat-ayat kami. Begitu pula dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 yang bunyinya, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi sirajan munira. Yang artinya, wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyuruh kepada agama Allah dan atas izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Sebagaimana ayat tersebut menjelaskan bahwa wajibnya berdakwah bagi seorang muslim, dan dakwah adalah cahaya yang menerangi untuk setiap muslim dan termasuk cahaya bagi masalah-masalah yang dihadapi seorang muslim. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat guidance, itu bimbingan. Upaya yang dilakukan dalam membantu menyelesaikan permasalahan hidup yang dialami oleh seorang individu merupakan
suatu proses kegiatan yang disebut dengan konseling. Konseling Islam merupakan bentuk konseling yang dilandasi dengan pedoman agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan konseling Islam adalah sebuah bantuan bagi individu untuk mengembangkan fitrah dirinya sebagai manusia dengan menaikkan dan mengembangkan potensi iman dan akal serta semua kemampuan yang dimiliki individu tersebut. Berdasarkan apa yang saya jelaskan sebelumnya, terlihat bahwa dakwah dan konseling Islam merupakan dua disiplin ilmu yang memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Jika konseling umum memiliki hubungan erat dengan psikologi, maka konseling Islam juga memiliki hubungan erat dengan agama dalam bentuk dakwah. Itu artinya dakwah dan konseling Islam merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan sekarang saya akan menyampaikan tentang dakwah dalam bimbingan konseling. Tidak banyak dai yang menjadikan dirinya sebagai konselor dan hanya menjadikan dirinya sebagai seorang dai saja yang menyampaikan dakwah atau pesan-pesan secara umum melalui kelompok atau mimbar ke mimbar saja, sehingga oleh masyarakat umum konotasi dakwah itu adalah ceramah. Akibatnya, ketika masyarakat Islam mengalami problema pribadi atau yang berhubungan dengan masalah-masalah kejiwaan, dianggap tidak termasuk persoalan dakwah. Demikian pula bila ada kegiatan yang berbentuk pembinaan dan bimbingan, konsultasi masalah-masalah yang menyangkut pribadi seperti konflik, mental spiritual, kegoncangan, stres, frustasi, putus asa, rasa percaya diri yang hilang, dan sebagainya. Upaya yang bijak adalah menghadirkan model dakwah melalui bimbingan dan konseling, yakni penyebaran ajaran Islam yang sangat spesifik di kalangan sasaran tertentu. Ia menampilkan hubungan personal antara bimbingan dan terbimbing, lebih berorientasi pada pemecahan masalah individual yang dialami terbimbing, sedangkan pembimbing memberikan jalan keluar sebagai pemecah masalah tersebut. Di samping itu, ia juga mencakup penyebar luasan agama di kalangan kelompok tertentu dengan suatu pesan tertentu. Pesan itu merupakan paket program yang dirancang oleh pelaku dakwah. Ia dirancang secara bertahap sampai pada perolehan target tertentu. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum jami'an. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.